Halo, assalamualaikum teman-teman. Di konten kali ini gue kedatangan alat perang terbaru nih teman-teman dari Ritat X3 Neo, yang insya Allah nanti gue bakal pakai juga sih bareng istri buat touring-touring berikutnya, buat ngobrol lah. Di Ritat X3 Neo ini gue beli di sekitar harga 190.000 nih teman-teman. Mau tahu apa aja fiturnya, kayak gimana, apakah lebih bagus noise cancellingnya dari V50 Ultra Blaze? Gue nggak tahu sih, nanti kita lihat bareng aja di channel ini ya teman-teman ya. Nanti gue bakal review dan bawa jalan langsung. Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dibahagiakan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di konten kali ini gue ada satu baru intercom nih, intercom baru yang baru datang sekitar 3 hari lalu lah. Ritat X3 Neo. Ini dibilang intercom tapi bukan intercom. Dibilang bukan intercom tapi modelnya intercom. Kayak apa tuh? Nah, kayak gini teman-teman. Dia tuh modelnya intercom tapi sebetulnya ini klaimnya Ritat ya teman-teman. Ini kayak wireless Bluetooth gitu, kayak TWS gitu, cuman versi intercom gitu. Desainnya intercom, cuman dia kayak TWS gitu. Cuman gue rada aneh sih ya teman-teman ya. Ritats bilang ini cuman bisa connect sesama Ritats gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa ada keyakinan ini sebetulnya bisa connect ke brand lain, cuman tipe brand lain intercomnya yang bisa nyari gitu. Kan ada intercom tuh yang bisa pairing nyari, ada yang bisa cuman nerima doang. Nah, kalau yang mau partner sama Ritats X3 Neo ini harusnya intercom yang bisa nyari gitu. Ya kayak gini, gue bakal coba konekin ke Ritats X5 Pro gue nih teman-teman. Ada Ritats X5 Pro. Bang, kenapa beli Ritats X3 Neo? Karena kemarin pas gue touring Tangerang Jogja, bini gue pakai Blaze V50 Ultra, itu berisik banget teman-teman. Nah, harusnya gue upgrade tuh yang lebih mahal, tapi tar dulu. Gue beli yang lebih murah dulu. Ini gue beli di sekitar dapat diskon ya. Jadi 180.000 gitu teman-teman. Oke deh, kita coba nyalain ya. Seperti biasa, kalau Ritats itu nyalainnya tuh pencet 2 nih, depan sama belakang. Oh iya teman-teman, ini gue lagi pakai speaker setnya punya Blaze V50 Ultra ya teman-teman ya. Oke, setelah X3 Neo-nya udah nyala nih teman-teman. Kita udah diemin aja, udah nyalain diemin. Kalau Ritats X3 Neo itu dia tipenya sama kayak Blaze V50 Ultra, ketika dinyalain udah diem aja, dia cuma bisa nerima yang nyari intercom lain gitu. Kita nyalain X5 Pro. Smart Riding Ritats. Kita masuk ke universal pairing ya teman-teman. Jadi yang nyari ini X5 Pro ya teman-teman ya. Start pairing. Universal disconnected. Universal pairing. Universal connected. Oke, setelah ada universal connected kita klik 2 kali. Nah, ini udah connect teman-teman. Ini udah connect. Kita tes ya. Ini gua di speakernya X5 Pro dulu. Gua ngomong dari Ritats X3 Neo ya teman-teman. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Sekarang kita balik ngomong dari speakernya X5 Pro, mic-nya ada di X3 Neo speakernya. Aduh, berisik kali motor. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Jadi kalau ngomong di X3 Neo ini di speaker Ritatsnya itu nggak delay. Cek 1 2 3. Apakah delay?
Ya kayak gitu aja teman-teman. Ya kayak gitu aja teman-teman. Konten coba pairing ya, ternyata bisa, dan nanti gue akan coba juga. Gue sih yakin X3 Neo ini bisa connect ke tipe apapun yang bisa nyari gitu, universal pairing tapi bisa nyari gitu. Karena ada intercom itu terbagi dua, ada yang pasif, ada yang aktif. Yang aktif itu bisa yang mencari, kalau yang pasifnya cuma nerima doang gitu teman-teman. Oke deh, langsung kita nyambung ke tes di jalan. Gue bakal jemput istri gue bentar lagi habis maghrib. Gue bakal coba apakah berisik seberisik V50 Ultra. Gue bawa 2 speaker set sih, karena yang sekarang kan lagi pakai speaker sama mic-nya V50 Ultra nih. Nanti gue bakal coba juga pakai mic sama speaker setnya bawaan X3 Neo veteran mana gitu ya. Oke deh, lanjut ke konten di jalan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi. Gue lagi sama istri gue nih. Istri gue sekarang lagi pakai Retouch X3 Neo. Coba Mi ngomong. Hai. Wow. Tapi apa ya teman-teman ya, ini lagi pakai speaker sama mic-nya ini punyanya Blaze V50 Ultra nih. Karena buat ini aja ya, buat teman-teman tahu kalau Blaze V50 Ultra ini speaker setnya itu sama mic-nya itu PNP ke Retouch X5 Pro dan X3 Neo. Kayaknya ke semua produk Retouch yang Type C kayaknya PNP deh. Soalnya mode tipe-tipe colokannya itu sama Type C, dan besarnya besarnya yang di ujung Type C-nya itu kayaknya sama diameternya gitu. Dan ini noise cancellingnya gue nggak bisa ngomong terlalu banyak ya teman-teman ya, karena ini lagi nggak pakai speaker sama mic-nya Retouch X3 Neo. Mungkin next nanti gue bakal cobain deh pakai speaker sama mic-nya X3 Neo bawaannya. Kenapa bang nggak pakai speaker sama mic-nya X3 Neo? Karena jujur dari suara musik enakan speakernya V50 Ultra teman-teman. Tapi dari noise cancellingnya nanti ya, gue belum coba juga sih. Gue baru bandingin denger musik aja gitu di speaker bawaan X3 Neo sama V50 Ultra. Ya buat backupan aja teman-teman. Misalnya teman-teman punya intercom Retouch gitu, seri tipe X3 Pro, X5 Pro, mungkin X8 gitu. Terus mau punya helm satu lagi. Tapi kan kalau beli kita intercom kan dapatnya cuma satu tuh ya, kayak speakernya. Nah itu dia saran gue sih, beli V50 Ultra aja gitu buat sekedar denger musik di helm yang lainnya. Itulah yang gue lakuin teman-teman, karena gue mau beli aksesoris kit speaker packnya X5 Pro itu mahal banget, sampai 600.000, 500.000-an. Anjay, mau ngapain gitu kan, beli cuman speaker sama mic intercom doang sampai 500.000. Ya udah gue beli punya V50 Ultra aja dengan harga 70.000. Ini kita ke Gading ya Mi? Ya betul. Aduh gerimis lagi. Kayaknya tadi udah berhenti, gerimis lagi deh. Iya tadi udah berhenti terus gerimis lagi. Ya udahlah, kayaknya emang begini terus deh. Jadi gue mau sedikit ini aja ke teman-teman, kayak review, sedikit review nggak tuh, bahwa X3 Neo ini modelnya itu kayak sistemnya gitu kayak TWS gitu teman-teman, kayak Bluetooth headset wireless gitulah. Dan dia ini kalau klaimnya Retouch itu cuman bisa connect ke produknya Retouch, tapi gue agak sanksi. Seharusnya ini bisa connect ke intercom apapun, tapi tipenya yang bisa mencari gitu. Ini kayak X5 Pro, dia tipe intercom yang bisa nyari gitu. Kalau X3 Neo ini tipe yang nerima doang gitu. Jadi harusnya kayak Maxto M6s, ke Gearlek X12 harusnya sih bisa connect ya. Karena dulu waktu gue pakai Retouch X5 ini teman-teman, itu pernah connect ke TWS temen gue tuh, bisa connect. Oke lanjut, sekarang gue mau ke ini teman-teman, ke Gading Serpong, ke percetakan. Itu kaca kamu ditutup apa dibuka Mi? Ditutup. Tutup. Agak kedengeran.
sedikit sih suara angin, tapi nggak separah waktu yang kita touring ke Jogja itu yang pakai Blaze V50 Ultra. Tapi aku juga dengernya gitu sih, Bu. Dari yang sebelumnya. Nggak seberisik Ini waktu lebih- touring ya? Kalau waktu touring itu kita ngedenger angin sama yang lalu lalang tuh kedengeran banget, tapi ini enggak. Iya, ntar kita tes deh. Ini sih kedengeran aku kecil tapi kayak suara belebek-belebek angin. Baliknya mau makan apa gimana? Mau nyari makan apa gimana? Boleh. Kamu mau makan apa, bakso atau Apa ya? Mie ayam kali enak ya? nasi? Oke, kita cari. Kayaknya daerah Gading situ ada deh, Bu. Apa mau di Kelapa Dua jauh ya? Mie ayam enakan yang abang-abang, jangan yang di Gading. Abang-abang pinggir jalan, gerobak biru, aduh enak. Oke. Oke, cari aja. Alam Sutra ya, Alam Sutra. Kenapa bang dari V50 Ultra tiba-tiba ngambil X3 Neo? Karena gue mau nyari yang satu ekosistem retouch aja gitu ya teman-teman ya. Karena gue sama istri gue cuma sekedar ngobrol gitu, nggak yang nyari yang bisa sharing musik. Karena kita enakan nyanyi sendiri Mi ya, nyanyi bareng ya. Iya betul. Biar melek di jalan. Iya, karena yang dibutuhkan di perjalanan itu cuma ngobrol, komunikasi gitu. Wih, itu suara truk kedengeran amat tuh di aku. Nah, Tes 1, 2, 3 gitu kayak apa? tes. Bung, bakso yang di Gading katanya enak. Bakso gepeng. Kamu mau coba nggak? Yang di Gading mana? Gading apa Kelapa Dua gitu deh. Yang dekat UMN situ? Apa di perumahan Kelapa Duanya? Dekat perumahan Kelapa Duanya. Ya udah ntar kita ke situ. Mau coba nggak? Ah, Soalnya udah gerimis gini mana ada yang buka tukang mie ayam. yang di ini Pengayoman tutup ya kalau malam ya? Iya, soalnya di jam 9 kan. Takutnya kita nyampe sana tutup. Oke. Ya kalau sejauh ini aku ngerasanya lebih nyaman ngobrol pakai yang ini Mi. Oh iya. Ya, tadi Karena kemarin terlalu berisik ya, Bu. tadi di bawah 7 tuh hampir 80 km per jam, walaupun berisik suara angin masuk tapi suara kamu masih aku nangkep gitu. Kamu ngomong apa? Soalnya waktu yang touring itu ketika di 70 berisik kamu ngomong itu udah nggak kedengeran kamu ngomong apa tuh. Belebek-belebek gitu. Belebek-belebek. Kalau tadi sih masih kedengeran tuh kamu ngomong apa, walaupun suara sekeliling berisik juga ya masuk ya. Tapi teman-teman ya, ini nggak bisa jadi patokan ya teman-teman ya, karena kan dari apa ya, kayak kontur lebar jalan Pantura sama Gading ini beda gitu. Udah aku tunggu luar ya. Oke. Mana motornya Jody nih? Nggak Nggak ada. masuk kali dia pada pulang. Iya Skip kali. pagi. Oke teman-teman, nanti lanjut lagi. Jadi dengan harga gua beli 190.000 teman-teman. Tapi dari VX3 Neo ini untuk sekedar buat boncenger doang ya teman-teman ya. Karena gua ngelihat sih klaimnya itu jaraknya cuma 100 meter gitu. 100 meter itu kalau klaim pabrikan, berarti kalau aktualnya itu setengahnya 50 meter lah. Berarti kalau buat yang beda kendaraan, beda motor itu tuh kurang rekomen lah kalau buat gua tuh. Jadi untuk sekedar boncenger dengan harga 190.000, kalau apa ya, kalau suara musikannya ya udahlah gitu ya, nikmatin aja ya 190.000. Malah ya tipsnya gue sih teman-teman beli speaker set punya V50 Ultra aja gitu, 70.000 tapi hasilnya lebih oke. Ini secara kasar itu kayak TWS yang berbentuk intercom. Karena bukan intercom tapi Bluetooth tapi bisa ngobrol ya. Gimana ya, intercom tapi bukan intercom. Ya gitulah teman-teman. Ini kita jadi nggak Kelapa Dua Mi? Iya jadi nih. Mau pakai maps? Berapa meter? 6 menit. 6 menit dari sini. Oke. Deket kok itu. Belok kiri berarti depan. Lurus belok kiri betul. Ya ilah. Langsung nganan dia.
Padahal masih jauh putarannya depan. Kalau gue jadi dia tuh gue lurus dulu di sini teman-teman, gue tambahin kecepatan, baru nyalain sen kanan, perlahan baru ke kanan. Karena jauh jaraknya ke putaran baliknya. Banyak orang gak ngerti kayak gitu tuh. Langsung keluar jalan motong kanan dengan keadaan pelan. Menurut teman-teman tuh gimana? Karena menurut gue gitu yang benar ya. Kalau jarak putarannya jauh, kita masuk jalan utama itu lurus dulu ke jalur kita, tambah kecepatan nyesuaiin sama kecepatannya yang ada di jalan itu, baru perlahan ke kanan gitu. Oke deh teman-teman, segini aja konten tipis gue nih, kayak unboxing Retouch X3 Neo dan ngetes buat ngobrol sama istri di jalan. Ya hasilnya balik lagi ke teman-teman gitu. Gue cuman sekedar ngasih tahu aja sih. Hasilnya kayak gini, harga segini, speknya kayak gini kan. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sehat-sehat semuanya. Dadah Mi.